Kalau pengalaman saya ini sebenarnya kambing itu nggak ada murahnya, Mas. Oh begitu? Nggak ada murahnya, nggak ada lakunya. Kadang yang bikin murah itu kan kalau kita jualnya itu kepepet ya. Nah. Saya ngomong kepepet itu artinya ayam makan kambing. Itu yang bikin kepepet. Ini murah ini? Murah ini. Tadi saya jual harga 15, saya jual 13, Pak. Karena itu ayam makan kambing. Kalau saya nama lengkapnya Rudianto ya Pak ya. Ternak kambing ini memang benar-benar dari nol. Ini awalnya ini gaduh ya Pak ya. Ya bagi hasil sama orang lah ya. Yeah. Karena ekonomi masih susah. Kita merangkak ya, dapat bagian, kita nambah kandang. Sekarang ini bisa berkembang gitu ya. Yeah. Hampir kebutuhan kami ini sekarang ini tercukupi dengan ternak kami ini, Mas. Kalau rezeki itu sebenarnya ya kita memang harus banyak cabang ya, Mas ya. Iya. Cuma yang paling penting saya memang yang saya tekuni saya di ternak ini, Mas. Karena menghasilkan yang sangat luar biasa, Mas, kalau ternak ini. Selain kita menghasilkan yang sangat luar biasa, kita ini banyak saudara ya, Mas ya. Jadi saya terima kasih juga sama Mas Indra sudah sowan di gubuk saya, di peternakan saya ini. Tapi sayang ini, Mas. Gimana? Kopi ini yang belum ini. Soalnya kebetulan orang rumah lagi pas nggak ada, Mas. Jadi nggak ada kopi ini sayangnya. Kalau kita ngopi malah nggak jadi ngonten nanti. Wah, gitu ya, Mas ya? Iya. Ya, alhamdulillah, Mas, kita semua ini kita syukuri. Dan kalau masalah penjualan itu nggak mulus juga. Kadang kambing ini keuangannya juga berhenti. Artinya dibawa dulu. Bawa dulu. Lika-liku ini, Mas, lika-liku perjuangan kami di ternak ini. Di ternak nih ya. Kalau pengalaman saya ini sebenarnya kambing itu nggak ada murahnya, Mas. Oh begitu? Nggak ada murahnya, nggak ada lakunya. Kadang yang bikin murah itu kan kalau kita jualnya itu kepepet ya. Artinya ayam makan kambing. Itu yang bikin kepepet. Ini murah ini? Murah ini. Tadi saya jual harga 15, saya jual 13, Pak. Karena itu ayam makan kambing. Itu tadi, Pak. Nah, Pak, di situ sampai saya tulisi tempat besek itu, Pak. Kalau sehari 7 kali orang nganter besek itu. Tapi itu juga ya memang tradisi, Pak. Iya. Kalau yang paling bagus itu lebaran haji, Mas. Istilahnya 20-30 bahkan nyampe ratusan juga siap nampung. Iya. Kalau hari-hari biasa gini, kalau kambingnya bagus, gemuk, itu memang ya tetap mahal loh, Pak. Itu tergantung kambingnya. Tergantung kualitas, Pak ya. Nah, kualitas kambingnya. Kalau usaha di peternakan kami ini memang ya sangat luar biasa loh, Mas. Kalau penghasilan itu belum dari serindilnya itu, tahu ya Pak serindil ya? Ya. Serindil itu per karungnya 15.000. Itu kalau sebulan kita menghasilkan 300 kantong. Itu kali 300 kantong. Kali 15.000 udah berapa, Pak? Itu dari serindil ya, Pak ya. Belum yang dari breedingan betinanya, belum yang lakinya. Ya sangat luar biasa lah, Pak, kalau untuk penghasilan di kambing itu. Ongkok gratis, Pak? Iya betul. Jadi istilahnya sebenarnya itu kalau kambing ini makan serindil. Oh begitu teorinya. Jadi serindil ya? Dijual untuk beli ongkok, dimakan kambing. Jadi untuk biaya pakan tuh sebenarnya nggak mengeluarkan biaya kita. Kalau pemula tahu teori jenengan ini seharusnya nggak sulit jadi peternak, Pak. Ya memang sebenarnya semua kawan-kawan sudah tahu sih, cuma kita nggak mensyukuri aja. Kita nggak memahami. Sebenarnya ya tahu, kadang serindil ini nggak untuk beli ongkok, bukan.
Silinder untuk kebutuhan lain. Jadi Ini. kesannya kan ini nggak Biaya beli kan gitu biaya ya. mahal. Biaya tinggi. Biayanya tinggi. Padahal kalau kita cermati memang dari silindernya untuk biaya operasional cukup. Cukup. Pemula nggak boleh sambat ini, Pak. Iya. Dengan kekurangan pakan itu nggak boleh sambat. Nggak boleh sambat. Karena yang jenengan praktekkan ini sudah benar-benar berjalan bertahun-tahun, Pak ya? Ya 30 tahun Mas. Nah, ini benar-benar dari kambing nggak laku dulu. Iya. Dulu itu susah Mas jual kambing itu ya 100.000, 200.000. Pak Rudi selama 30 tahun, hal apa yang bikin sampai benar-benar sedih Pak di peternakan ini Pak? Kalau sedih ini 3 hari hujan dari pagi itu memang sedih. Lagi pula itu kalau musim penghujan itu memang ya kawan-kawan kita hati-hati kalau musim penghujan. Gimana Kita antisipasi untuk musim penghujan ini kita harus vitamin sama oksi ya, Mak. Oksi LA itu memang kita antisipasi itu, teman-teman. Soalnya itu begitu musim penghujan datanglah penyakit itu ya, yang namanya pilek gitu ya, Pak. Iya. Nah, pilek itu. Pilek, benar. Benar-benar harus jeli, teman-teman. Jeli banget masalah musim penghujan datang, itu sedihnya itu. Kalau kita nggak cepet atasi, kena pilek, terus dampaknya terus mati kambing itu. Memang itu susahnya kalau musim penghujan. Terus susahnya lagi kalau ya yang saya ceritakan tadi, kalau terus-terusan ada ayam potong. Jadi kambing bisa habis ini. Makan ayam. Iya, Makan ayam. kambing makan ayam. Itu susahnya di situ. Tapi ya gimana, udah tradisi. Nah terus ketiga kalinya, kalau masalah dukanya ini, kambing betina ini kita sebenarnya nunggu ya sampai 3 bulan 4 bulan nunggu anaknya ini ya. Iya. Begitu lahir des, terus anaknya itu mengalami kelumpuhan, stroke, terus akhirnya mati toh. Mati. Nah kita nunggu apa kan kalau udah nunggu anaknya mati, itu nunggu apa? Itu pengalaman saya itu kalau untuk betina itu jangan kebanyakan onggok ya Pak ya. Oh begitu. Fermentasi itu jangan kebanyakan itu kalau untuk betina, untuk breedingan. Iya. Jadi tetap hijauan. Istilahnya ramban lah ya. Ya boleh lah onggok. Fermentasian boleh, onggok boleh. Kita selingi rumput atau ramban hijauan lah kalau untuk betina. Tapi kalau untuk pejantan sendiri itu mau fermentasi, khusus fermentasi juga khusus nggak apa-apa. Iya. Kalau untuk betina. Jadi kita harus belah dua. Kalau pemula ya. Betina punya, terus jantan untuk breeding punya. Soalnya nanti kalau jantan aja, tunggu kandang nggak ada, keterak ayam potong habis, akhirnya kan pasti begitu Mas. Saya di sini udah memahami kalau di daerah Metro Kimbang ini udah memahami kalau khusus jantan aja pasti habis. Habis nggak ada bekas. Kalau betina ya insya Allah lah kawan-kawan itu betina ya sekarang ini yang separuh lah ya. Kayak tempat Mas Wawan itu malah khusus betina itu. Kalau di sini kan ya, mayoritas petani Mas ya, petani singkong. Kalau petani singkong ke ladang, kalau kita nggak ternak kambing, ruginya dari ladang pulang nggak bawa rumput rugi. Istilahnya kan pulang dari ladang kita bawa daun singkong atau rumput, di rumah ada kambing. Tapi kalau nggak punya kambing, istilahnya ngosong dari dari ladang, rugi kita Mas, rugi kalau nggak ada ternak di rumah. Sementara Ramadan banyak ya? Iya, kalau di ladang memang ya itu tadi mayoritas petani singkong. Keuntungan yang kita rasakan itu memang kemajuan itu cepat itu keuntungannya sangat luar biasa Mas. Untuk ekonomi.
Karena peternak itu kan awalnya kan sampean toh Mas. Nggih. Kak sampean punya ladang, umpama punya ternak, jadi hasil ladang utuh kan gitu loh. Di sini banyak Mas yang peternak-peternak yang udah sukses-sukses, Mas justru saya ya yang nggak sukses gitu loh. Jadi itu tadi nggak akan punah dan penghasilannya itu positif Mas kalau seperti itu. Breeding ada, fattening ada. Itu penghasilannya sangat luar biasa. Karena untuk walaupun itu keterak ayam potong juga tetap kuat Mas kalau breeding itu. Iya. Ya, tetap kuat Mas. Iya, gitu. Jadi saya memang dari nol. Tangannya kalau breeding ini kan kita nunggu ini Mas, nunggu Anakannya. yang pembesaran ini. Kita kan pasti nunggu yang untuk yang pembesaran ini, Iya. nunggu. Tahu-tahu yang breeding ini nongol. Kalau babon 10 mana 22 udah berapa Mas? Kan 20. gitu. Nah, padahal kita nggak kita angen-angen, yang kita angen-angen breedingnya ini. Fatteningnya. Ini lebaran haji nanti Iya. tak jual lah kan gitu ya. Iya. Jadi kita sambil nunggu ini tahu-tahu keuntungannya itu Mas. Oh, ini tujuannya, makanya dua-duanya tadi, Pak, ya? Iya, harus dua-dua Mas. Harus tenang dua-dua. Jadi target kita emang di sini, ini bonus. Bonus gitu loh Mas. Jadi 2 kali bahkan 3 kali lipat keuntungan kita. Kita udah hasil di penggemukan, tahu-taunya gak kalah hasil juga yang di breeding gitu loh Mas. Kalau kita mau masuk ke peternakan ini pertama itu dan jangan sampai lenjeh ya Mas ya. Iya. Nah, lenjeh itu setahun ini nggak hasil terus pindah lagi. Jangan. Tanam pakan ini ya kalau mungkin kalau di Metro Gimbang ini nggak perlu Mas. Nggak perlu disiapkan tanam pakan karena memang ini petani singkong. Jadi begitu orang ada panen nih kita ambil. Gitu. Jadi benar-benar semudah itu di sini. Iya, memang daun singkongnya memang kandungannya sangat luar biasa Mas. Oke. Dan saya juga seneng banget ini ketemu Mas Indra ini, istilahnya orang terkenal ya Mas ya, udah terkenal sampai Pulau Jawa ya Mas ya, Yeah. Mas Indra ini. Jadi saya terima kasih banget, semoga ini semua bermanfaat bagi teman-teman, permisa semua. Ya. Oke, Pak Rudi, terima kasih atas waktunya. Saya permisi pamit, Pak. Assalamualaikum, Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi teman-teman perbincangan saya dengan narasumber Bapak Rudi yang beliau dulu diawali dari seorang driver dan sekarang sudah 30 tahun menerjuni atau menekuni usaha peternakan. Nah, yang jadi pertanyaan kalian sudah terjawab di sini. Peternakan ini bisa dijadikan usaha utama manakala manajemen dan cara-caranya benar. Jadi buat kalian ambil sisi positifnya. Kami hanya memberi informasi dan edukasi. Jika manfaat silakan diaplikasikan, silakan dipraktekkan. Kalau tidak bermanfaat silakan abaikan saja. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.